Salam sehat sukacita selalu. Jumpa lagi kita dalam renungan singkat. Hari ini topiknya adalah keluar dari zona nyaman. Dan ini adalah seri yang keempat dalam topik keluar dari zona nyaman. Dan saudara-saudara, seorang yang terjebak pada dan berada pada zona nyaman, orang tersebut tidak akan mau dengan perubahan, tidak akan mau dengan kemajuan dirinya. Zona nyaman ini bukan saja terjadi pada hal-hal yang positif saja, tetapi juga terjadi pada hal-hal yang negatif atau yang jahat. Seseorang terjebak pada kondisi jahatnya, dan ternyata dia nyaman dengan kondisi itu. Dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah, tetapi dia tetap melakukannya, terikat. Dia terjebak pada situasi yang jahat dan dia nyaman di dalam situasi ini. Dan orang seperti ini bisa saja berada di dalam lingkungan kita, di gereja kita, di rumah kita, dalam konsel kita, dalam FA kita, dalam family altar kita. Dia sama-sama dengan kita dan dia beribadah, melakukan kegiatan bersama-sama, kegiatan rohani bersama-sama. Dia ada di antara kita. Tetapi sebenarnya dia terjebak pada hal-hal yang jahat. Kelihatannya dia baik sekali, kelihatan dari luar dia menunjukkan sikap-sikap yang baik sekali, dia sopan, ramah dan sebagainya. Tetapi apa yang dibalik sikapnya itu seperti misalnya seks bebas, narkoba, video porno, perjudian dan lain-lain dan sebagainya. Dia terjebak dalam situasi seperti itu. Seorang bisa kelihatannya baik, ya saudara-saudara, sekali lagi jangan sampai memang karena kita tidak bisa melihat langsung orangnya ke dalam hatinya, tetapi di dalam hatinya itu menyimpan hal-hal yang tidak baik. Nah, apalagi kalau misalnya kepala keluarga terjebak dalam situasi seperti ini, maka sebenarnya ini membawa malapetaka bagi keluarga, bagi istri dan anak-anaknya. Orang terjebak pada situasi ini tidak bisa menolong dirinya sendiri, sebab sudah terikat dan pikirannya terbelenggu. Bisa saja mau keluar dari situasi ini tetapi tidak bisa. Orang seperti ini memerlukan pelayanan khusus, saudara-saudara. Datang kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan harus jeli melihat orang seperti ini lewat informasi-informasi yang di sekitar kita, atau Tuhan saja bisa datang ke orang tersebut dan datang kepada orang itu lewat Roh Kudus tentunya. Dan saya yakin dan percaya baik kita dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa dia keluar dari zona nyaman itu, tapi kita yang orang percaya bahwa kita yakin bahwa Roh Kudus sanggup mengubah orang tersebut. Tetapi sebaliknya kondisi yang berbeda juga terjadi di antara kita, menganggap apa yang sudah dilakukannya selama ini bukan saja positif tetapi benar. Sekali lagi, ada juga terjebak pada situasi bahwa apa yang dilakukannya itu positif dan dia bilang benar, ya, sungguh giat melakukan, dan dia giat melakukannya, dianggap suatu ibadah kepada Tuhan. Bahkan dengan keyakinannya itu dia rela menganiaya, membunuh orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Di Alkitab ada contoh, adalah Paulus. Tuhan sendiri yang datang kepada Paulus waktu perjalanannya dengan semangat yang tinggi, berkobar-kobar dengan kuasa penuh untuk menganiaya jemaat yang ada di kota Damsyik. Dan memang selama ini ibadah yang dianggapnya Paulus benar di hadapan Tuhan, karena ini ibadah, ya. Dan dia selama ini melakukan hal yang sama, seperti juga dia menyetujui Stefanus pada saat dia diranjang sampai mati. Stefanus dia menyetujui.
dan itu dilakukannya, kegiatannya itu dia menganggap bahwa itu benar dan itu ibadah kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi kepada Paulus, Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5, ia rebah. Sekali lagi Kisah Para Rasul ayat 9 ayat 4 sampai 5, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Paulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, mulai dari peristiwa ini, Paulus bertobat, meninggalkan zona nyaman yang lama, yang dianggap ibadah, dan dia untuk alasan yang seperti itu dia rela menganiaya dan membunuh. Kemudian Tuhan sendiri yang datang membuatnya masuk pada zona nyaman yang baru. Pada renungan sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan membuat kita menjadi terang. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita berserah kepada panggilannya untuk menjadi terang. Filipi 3 ayat 7 sampai 9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus adalah salah satu seorang yang terjebak pada zona nyaman yang dahulu. Dia menganggap benar, dia menganggap apa yang dilakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Ternyata sampai dia menganiaya dan membunuh. Tuhan memanggil dia dari zona nyaman yang lama itu masuk pada zona nyaman yang baru, menjadikan dia terang bagi bangsa-bangsa. Saya berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami ya Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kebenaran dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Bukan atas dasar kebenaran yang kami buat sendiri. Dan minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk membuat kami sadar bahwa apa yang kami lakukan selama ini adalah jahat. Kami mau hidup benar di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus diam dan tinggal dalam hidup kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Demikian renungan singkat kita, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.